Assalamualaikum Ibu Fahira. Waalaikumsalam Ibu Bagaimana Herni. kabar Tak hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Herni. Walaupun masih serak-serak basah ini, masih pilek sedikit. Tapi karena saya ingin berbagi sama Ibu Herni, jadi ya tetap semangat. Iya betul Ibu. Kemarin kan Ibu Fahira minta waktu untuk diberikan coaching Bu ya. Jadi pada pertemuan kita ini, apa yang ingin Ibu Fahira sampaikan? Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Herni sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan sharing saya, cerita saya. Seperti ini Bu Herni, kebetulan saya selain guru mata pelajaran, saya diberikan juga amanah sebagai wali kelas. Salah satu siswa saya di dalam kelas saya ini sering mendapatkan laporan dari salah satu guru di sekolah teman kami yang mengatakan bahwa siswa saya ini tidak mau masuk Ibu. Artinya setiap mata pelajaran Bapak ini anak tersebut keluar. Saya ingin berbagi bersama Ibu Herni soal masalah seperti ini. Ya. Baik Ibu Fahira, jadi permasalahan Ibu Fahira di sini sebagai wali kelas Bu ya. Kemudian ada 1-2 orang anak didik Ibu yang tidak mengikuti pelajaran tapi hanya di pelajaran tertentu Ibu. Tidak semua. Betul. Ya, berarti tidak di semua mata pelajaran Bu ya. Iya, betul Ibu Herni. Iya. Menurut Ibu Fahira, apa ukuran keberhasilan pada pertemuan kita ini? Saya berharap dari pertemuan kita ini saya mendapatkan solusi terbaik bagaimana sehingga siswa saya ini bisa kembali ikut dalam mata pelajaran yang biasanya dia ogah-ogahan ikut. Saya berharap setelah coaching ini saya mendapatkan solusi terbaik untuk mengembalikan anak ini supaya bisa kembali belajar dengan baik di kelas dengan mata pelajaran yang saya maksud tadi. Iya Bu. Ini siswanya Ibu, anak walinya Ibu, ini ada berapa orang Ibu yang seperti itu? Apakah satu kelas atau bagaimana Ibu atau beberapa saja? Kebetulan untuk mata pelajaran bahasa Inggris yang kebetulan yang saya dapat laporannya itu 1 orang Ibu. Oh 1 orang. Ya. Mata pelajaran bahasa Inggris Bu? Iya betul Ibu. Oh iya. Kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk mencapai tujuan Ibu itu? Saya ingin memiliki banyak waktu untuk bersama dengan anak saya ini. Bagaimana saya berikan waktu saya, bagaimana mendekati, bagaimana saya bisa menyentuh hatinya, bagaimana saya bisa supaya dia kembali ke kelas pada saat jam mata pelajaran bahasa Inggris ini. Iya betul Bu ya, jadi memang kita harus berusaha ya, jangan sampai ke anak-anak ini yang kita maksud Ibu mengajar ya. Hal banyak sekali kesempatan sebenarnya untuk mereka bisa mengembangkan ilmunya. Menurut Ibu Fahira, berbicara tentang skala mulai dari 1 sampai 10, Ibu Fahira di saat ini pada posisi keberapa? Kalau berbicara masalah skala, saya sebenarnya kurang pede Ibu untuk mengatakan saya maaf Ibu Herni, bisa diulangi tadi? Ibu Fahira, berbicara tentang skala 1 sampai 10, posisi Ibu Fahira untuk saat ini berada di mana Bu Fahira? Ya. Pada posisi keberapa? Ya, untuk posisi sekarang saya merasa kurang pede sebenarnya seperti yang saya katakan tadi. Walaupun ada upaya ataupun usaha yang sudah saya lakukan, saya merasa saya masih berada di level 5 Ibu. Dan saya berharap dan dari coaching ini saya
maksimal Ibu. Poin 10. Ibu Fahira berada pada posisi kelima saat ini ya, tetapi tentunya sebagai guru kita ingin berada di posisi yang maksimal Bu ya. Betul Ibu Herni. Apa kekuatan Ibu Fahira dalam mencapai tujuan tersebut? Maksudnya dari posisi 5 untuk sampai ke posisi 10, posisi maksimal, Ibu lakukan? Yang saya miliki itu adalah saya memiliki kekuatan itu berupa saya memiliki keinginan Ibu. Saya memiliki keinginan besar bagaimana merubah anak saya ini, bagaimana dia bisa menerima gurunya. Dan walaupun sudah saya lakukan mengidentifikasi apa sebenarnya penyebabnya sehingga anak tersebut tidak mau masuk di kelas pada saat jam bahasa Inggris. Apakah faktor dari mata pelajarannya atau apakah faktor itu karena guru yang bersangkutan. Dan saya pun sudah berbicara dengan guru yang bersangkutan Ibu untuk mencari apa sebenarnya permasalahan sehingga anak tersebut tidak mau masuk. Seperti itu Ibu. Ya, saya kira usaha Ibu Fahira sudah maksimal ya. Pertama Ibu lakukan mendekati murid itu sendiri, kemudian berkomunikasi dengan guru mata pelajaran yang murid yang biasa tidak masuk ya. Saya kira sudah usaha yang sudah bagus sekali. Apakah ada kemungkinan Ibu apa lagi selain mendekati Ibu kepada gurunya? Apakah ada usaha lain selain itu, Ibu? Usaha lain yang saya lakukan itu misalnya seperti ini Bu, saya berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut. Kebetulan di kelas kami itu kita punya grup. Saya punya 2 grup Ibu. Satu grup bersama anak-anak saya dan satunya lagi itu bersama dengan orang tua siswa. Jadi saya bisa melaporkan keadaan kelas saya melalui grup ini. Anak saya ada yang berhalangan hadir atau anak-anak saya ada yang melakukan pelanggaran misalnya, dan saya posting di grup supaya komunikasi antara guru dan siswa itu tidak terjadi kesalahpahaman pada saat pelaporan nilai mereka atau hasil belajar mereka. Jadi mereka orang tua siswa itu saya libatkan dalam hal penilaian, terutama misalnya seperti hal-hal seperti ini. Kalau misalnya anak tersebut tidak masuk, ya saya sampaikan di grup. Dan kadang juga saya berkomunikasi secara langsung dengan orang tua anak ini supaya saya bisa bekerja sama. Saya bisa mencari solusi bersama dengan orang tua ini. Orang tua si anak ini bagaimana mencari solusi terbaik supaya anak ini bisa kembali ikut belajar di mata pelajaran bahasa Inggris tersebut. Seperti Iya, itu betul Ibu. sekali ya. Jadi langkah itu untuk berkomunikasi dengan orang tua salah satunya dalam membuat grup orang tua. Apa yang terjadi pada anaknya bisa kita sampaikan. Ya, saya kira itu sesuatu yang bisa juga saya lakukan karena terus terang saya juga adalah wali kelas selain guru mata pelajaran. Jadi langkah Ibu membuat orang tua sesuatu yang sangat tepat sekali Bu. Apakah dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan Ibu ini ada hambatan atau rintangan yang Ibu temui? Sejauh ini kendalanya dari anak tersebut saja Ibu. Kendalanya kalau anak ini artinya berusaha main kucing-kucingan terhadap saya. Artinya pada saat saya duluan ke kelasnya, anak ini ada ikut mengikuti mata pelajaran tersebut. Tapi jika saya tidak hadir pada saat jam bahasa Inggris itu, misalnya saya mengajar juga di kelas lain, dia hilang, artinya dia keluar lagi. Jadi pada dia masuk pada saat saya mantau duluan, artinya saya jagai. Itu kendalanya Bu, karena saya ingin membangun sebenarnya bagaimana motivasi intrinsiknya nih anak yang masih kurang, karena dia merasa masih faktor ekstrinsiknya. Dia masuk kalau pada saat saya ada, artinya dorongan dari dalam dirinya sendiri yang belum. Itu yang ingin saya munculkan sebenarnya Bu, bagaimana membangun
intrinsiknya anak tersebut, motivasinya, supaya biar saya tidak ada, dia tetap masuk. Bukan bahwa saya ada baru dia juga masuk, seperti itu maksud saya. Berarti ini anak hanya ingin terlihat baik di mata ibu saja ya, di mata wali kelasnya saja ya. Bisa jadi seperti itu. Iya, artinya motivasi dalam dirinya untuk berubah atau memperbaiki hanya belum ada. Mau melakukan apa yang Ibu Fahira lakukan hanya pada saat Ibu Fahira ada saja ya. Iya. Faktor intrinsiknya yang belum terbangun dengan baik. Jadi apa solusi Ibu dalam menghadapi hal itu? Solusi yang saya lakukan ini selama ini ya, saya berusaha berkomunikasi, Bu. Makanya saya sebenarnya cukup dekat dengan anak ini. Mungkin karena faktor dia sering melakukan kesalahan ini, akhirnya saya lebih dekat. Artinya dia berusaha mendekatkan diri juga kepada saya. Artinya dia merasa enak untuk mengomong, dan selain itu juga orang tuanya saya jadi lebih dekat lagi dengan orang tua anak ini karena kami sering berkomunikasi karena untuk mencari bagaimana anak ini bisa betul-betul mau belajar tanpa ada saya di situ untuk mendampingi. Kalau dia pokoknya di mata pelajaran bahasa Inggris ini mungkin ada saya berusaha menggali, Bu, misalnya ke guru yang bersangkutan apa sebenarnya apa sebabnya sehingga anak ini tidak mau masuk pada saat jamnya beliau. Namun kata beliaunya atau guru yang bersangkutan itu dia tidak pernah melakukan ataupun berkata sesuatu yang mungkin bisa menyinggung anak ini. Jadi saya tidak bisa mengambil suatu solusi pasti karena artinya guru ini juga tidak mengatakan saya tidak melakukan apa-apa sehingga dia merasa tersinggung mungkin ya seperti itu. Iya, jadi Ibu sudah melakukan komunikasi dengan guru bahasa Inggris ya, Bu, ya, dan penyampaiannya bahwa tidak ada masalah sebenarnya dengan anak ini. Ibu juga sudah berkomunikasi dengan anak murid Ibu yang memang jarang masuk di mata pelajaran itu ya. Saya kira apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan ini? Karena kan Ibu sudah menghubungi kedua-duanya. Sementara belum ada titik temu ya, belum ada titik temu antara murid yang Ibu maksud dengan guru mata pelajarannya. Rencana Ibu untuk selanjutnya seperti apa, Ibu? Solusi yang saya baru rencanakan itu ya saya ingin keduanya, baik anak ini maupun guru yang bersangkutan ini, kami ingin berbicara secara personal, artinya kami bertiga bisa duduklah dengan bagaimana caranya supaya anak ini bisa menceritakan apa yang dia maksud dan bapak ini pun bisa mengklarifikasi, guru yang bersangkutan ini pun bisa mengklarifikasi kenapa hal ini bisa terjadi seperti itu. Oh iya Ibu ya. Jadi rencana Ibu untuk mempertemukan ya, bertemu ketiga guru Ibu sendiri sebagai dan kira itu cara yang bagus juga Bu ya. Karena di situ kan belum ada titik tengah. Jadi memang langkah baiknya memang kalau Ibu Fahira memfasilitasi pertemuan antara siswa yang Ibu maksud dengan guru mata pelajaran bahasa Inggris. Apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu ini? Saya merasa berhasil jika anak ini sudah mau masuk dengan keinginannya sendiri, Bu. Jadi saya merasa kalau dia sudah masuk di mata pelajaran bahasa Inggris ini tanpa saya harus mendampinginya lagi, saya rasa itu sudah tolak ukur bahwa saya sudah berhasil untuk menyatukan atau sudah berhasil membuat anak ini masuk di kelasnya kembali. Iya Bu ya. Ya, saya kira Ibu Fahira sudah berkomitmen. Bagaimana langkah Ibu selanjutnya, tindak lanjut Ibu dalam menjaga komitmen ini? Saya berusaha agar anak ini betul-betul memahami bahwa yang mau dia harus ikut masuk itu adalah untuk kebaikannya. Jadi bukan karena nilai atau apa, tapi itu memang harus untuk menghargai gurunya. Jadi saya juga memberikan hal ini, pemahaman seperti ini kepada seluruh siswa saya di kelas supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Ada yang
membantu Ibu, ada yang terlibat dalam menjaga komitmen ini, Ibu Fahira? Yang saya rasa yang ikut terlibat ini adalah seluruh warga kelas, Ibu, semua guru mata pelajaran, orang tua siswa juga saya rasa penting untuk ikut andil dalam menjaga komitmen ini supaya suasana di dalam kelas ini lebih kondusif dan lebih nyaman lagi tanpa harus ada drama-drama seperti meninggalkan kelas pada saat jam pelajaran tertentu yang mereka tidak senangi, seperti itu, Bu. Iya Bu, ya Bu ya. Jadi untuk menjaga komitmen tentu kita bekerja sama ya dengan pelajaran, dengan murid kita sendiri Bu ya. Oke, bagaimana dengan tindak lanjut dari sisi Fahira? Bisa diulangi Bu? Bagaimana tindak lanjut dari sisi sendiri? Saya tindak lanjutnya, saya berharap dari komitmen yang kita sudah lakukan, kami bisa konsisten dengan upaya yang kita sudah lakukan untuk tetap berkoordinasi dengan guru mata pelajaran untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap kebutuhan siswa kita tanpa kita terlalu menonjolkan diri sebagai guru yang ingin terlalu menguasai, tapi bagaimana kita bisa menuntun mereka, membuat mereka yang senyaman mungkin, tanpa mereka juga istilahnya merendahkan kita, tetapi mereka harus tetap menghargai kita sebagai panutannya mereka, sebagai orang tua mereka di sekolah. Iya Bu Fahira. Semoga apa yang Ibu Fahira sampaikan tentang rencana aksi yang Ibu Fahira akan lakukan itu bisa terlaksana dan ada hasilnya. Saya berharap Ibu Fahira setelah Ibu melakukan rencana aksi Ibu Fahira ada hasil dan ada coaching lagi. Jadi ini bukan yang pertama dan terakhir, tetapi ada coaching lagi setelah ini dan Ibu Fahira membawa hasil yang lebih memuaskan lagi. Amin Ibu, harapan yang sama Ibu. Semoga betul-betul coaching ini memberikan pencerahan untuk kita bersama Ibu. Terima kasih Bu Herni saya ucapkan. Ya, sama-sama Ibu Fahira. Ya. Assalamualaikum Ibu Herni. Waalaikumsalam Ibu Fahira. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu Herni? Alhamdulillah sehat Ibu Fahira. Kalau Ibu Fahira sendiri bagaimana? Alhamdulillah masih pilek sedikit Ibu Herni. Tapi karena saya ingin mendengarkan sharing Ibu Herni pagi ini, jadi saya merasa punya semangat lagi karena Ibu Herni sudah mempercayakan saya untuk mendengarkan cerita Ibu Herni pagi ini. Ya, terima kasih Bu Fahira karena sudah diberikan waktu untuk melakukan coaching Bu ya, karena terus terang ya saya ingin mengungkapkan apa kendala saya atau masalah saya dalam pembelajaran saya Bu Fahira. Oke. Apa yang ingin Ibu Herni bagikan ke saya pada pagi hari ini, Bu Herni? Begini Bu Fahira, ini ya kendala saya itu pada saat saya mengajar Ibu Fahira, terutama itu di jam-jam terakhir. Pada jam terakhir, apalagi mata pelajaran bahasa Inggris yang mana kan notabene bahasa Inggris bukan bukan bahasa mereka katanya Bu ya. Pada jam-jam itu saya melihat murid saya itu ada beberapa yang mengantuk, ada yang tidak konsentrasi, bahkan ada yang cenderung bermain-main Bu Fahira. Pokoknya bagaimana ya? Konsentrasi belajarnya itu hilang Bu. Oh iya, betul sekali Bu Herni. Jadi masalah Ibu Herni ini sebenarnya masalah beberapa guru mata pelajaran yang berada di jam-jam genting atau berada di jam-jam terakhir Ibu Herni ya. Sudah banyak godaannya siswa. Jadi dari pertemuan kita ini, pembicaraan kita ini, Ibu Herni berharap keberhasilannya itu seperti apa Ibu Herni? Saya berharap Ibu Fahira pada pertemuan kita ini, pada sesi coaching ini ada jalan keluar atau solusi yang bisa saya dapatkan dari permasalahan yang saya hadapi. Dengan adanya pertemuan ini, pembicaraan ini, semoga ada jalan keluar yang bisa saya dapatkan Ibu Fahira. Oh iya.
Jadi, tapi walaupun Ibu Herni seperti ini, saya rasa pasti Ibu Herni sudah melakukan hal-hal atau upaya bagaimana mengantisipasi atau bagaimana mengatasi hal-hal yang seperti ini. Apa yang Ibu Herni sudah lakukan untuk menghadapi situasi seperti ini, Ibu Herni? Ya, Bu Fahira, mengamati kondisi yang saya sampaikan tadi bahwa konsentrasi anak saya hilang, ada yang mengantuk, bahkan ada yang bermain-main. Jadi saya berusaha cara yaitu memberikan Bu Fahira. Kemudian selain ice breaking, saya juga melakukan teknik stop, yaitu memulihkan kesadaran penuh atau mindfulness dari murid-murid saya. Setelah melakukan itu bagaimana respon mereka, Ibu Herni? Kekuatan dari yang Ibu lakukan itu seperti apa? Kekuatan yang saya lakukan itu ya karena kan di program guru penggerak ini pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, di situ kan ada memulihkan kesadaran penuh atau mindfulness dengan salah satunya melakukan teknik stop. Jadi ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak ini saya terapkan, saya coba Bu ya menerapkan dalam pembelajaran saya. Jadi ketika saya melihat konsentrasi murid saya hilang atau ada yang mengantuk, saya mengarahkan anak saya itu untuk melakukan teknik stop. Teknik stop itu kan S artinya stop, berhenti. Jadi saya meminta murid saya untuk berhenti sejenak sekitar 3-5 menit, kemudian take a breath, menarik nafas keluar masuk, kemudian observe. Saya meminta murid saya untuk mengobservasi perubahan yang ada pada tubuh mereka, kemudian P-nya itu proses dilanjutkan. Setelah kondisi murid saya kembali utuh, sudah pikirannya juga sudah jernih, sudah tenang, kami melanjutkan pembelajaran lagi. Atau selain teknik stop, saya juga memberikan ice breaking Bu ya. Tapi ice breaking yang saya berikan itu saya modifikasi sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Oh ya, jadi belajar sambil bermain. Betul sekali ya, Bu Fahira. Ya, jadi apa yang Ibu lakukan itu sebenarnya sudah sangat sesuai dan sangat kita harapkan supaya bagaimana mengembalikan semangat anak-anak kita. Dan kalau bisa dan mungkin bisa diberikan juga media pembelajaran yang lebih menarik, Ibu Herni, dan saya yakin itu pasti Ibu Herni sudah lakukan untuk bagaimana memotivasi mereka di jam-jam genting supaya tetap semangat. Menurut Ibu, dari upaya yang Ibu lakukan ini, Ibu kira-kira sudah berada di posisi mana, Ibu? Dari upaya yang saya lakukan ini ya itu saya masih ada di 5 Bu ya. Tapi setelah dengan upaya saya ice breaking, teknis media menarik, media yang bervariatif, alhamdulillah ya di 78 Bu. Oh iya, baik. Dari upaya yang Ibu lakukan tadi, apa yang menjadi hambatan atau kendala Ibu Herni saat menerapkan teknik stop, ice breaking, dan mindfulness itu, Bu Herni? Kekuatan bagaimana sesuai dengan bagaimana saya terus mengembangkan diri, antara ice breaking ya saya mencari referensi dari internet atau dari ice breaking yang memang dengan tingkatan ya seperti. Lalu bagaimana kira-kira rencana Ibu dalam mencapai tujuan untuk membuat suasana lebih tetap bersemangat, tetap termotivasi di akhir-akhir pembelajaran Ibu. Jadi rencana Ibu dalam mencapai tujuan itu seperti apa? Ya, jadi rencana saya Bu Fahira, ilmu yang saya dapatkan di program guru penggerak tentang memulihkan kesadaran penuh atau mindfulness itu saya akan terapkan dalam pembelajaran saya,
memberikan ice breaking yang sesuai dengan tingkatan murid saya dan memodifikasi ice breaking tersebut ya dengan mengintegrasikan pelajaran yang saya ajarkan, materi yang saya ajarkan. Memberikan media yang menarik agar saya itu kembali pada pelajaran, tidak kemana-mana lagi. Betul sekali Bu Herni. Lalu apa tolak ukur keberhasilan dari yang Ibu Herni lakukan ini? Tolak ukur keberhasilan ya, apabila yang terjadi sebelumnya misalnya tidak konsentrasi, mengantuk dan lain sebagainya, itu sudah tidak terjadi lagi pada pembelajaran saya, terutama di akhir. Jadi saya merasa berhasil apabila konsentrasi murid-murid kemana-mana, tetap fokus dan tetap belajar, tetap menyenangkan lah Bu. Baik Ibu, bagaimana Ibu berkomitmen terhadap rencana yang ingin Ibu lakukan tadi, Bu Herni? Saya lakukan itu secara rutin Bu ya, rutin dan berkelanjutan. Tidak hanya saya lakukan ini sekali saja jadi, tetapi saya lakukan itu di setiap mata pelajaran saya, mau itu di pertama atau terakhir, saya tetap memberikan ice breaking atau teknik stop kepada. Menurut Ibu Herni, siapa yang kira-kira terlibat dan ikut membantu Ibu Herni dalam mencapai tujuan Ibu Herni ini? Ikut terlibat ya tentu banyak Bu ya, murid saya. Selain mencari referensi di internet, saya juga banyak bertanya kepada rekan mengajar yang memang ada pengalaman tentang itu Bu. Kemudian kepada komitmen juga kepada peserta didik bahwa kita melakukan ini harus sepakat ya bahwa ruangan itu berada dalam kelas ya untuk belajar, untuk menimba ilmu. Baik. Lalu tindak lanjut Ibu Herni dalam sesi coaching ini bagaimana Ibu Herni? Ya, saya berharap di sini ada hasil ya, setelah ada pencerahan dari Ibu Fahira bahwa ya betul sekali bahwa saya melaksanakan ice breaking atau teknik stop ya, insya Allah akan saya terapkan dalam pembelajaran saya dan semoga hasilnya sangat memuaskan Ibu. Dan setelah ini ya semoga Ibu Fahira masih ada waktu untuk saya untuk menyampaikan hasil dari rancangan aksi saya. Baik Ibu. Nah setelah Ibu Herni berbagi cerita ke saya ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Herni? Bagaimana perasaan Ibu Herni setelah meluapkan semua masalah yang Ibu hadapi tadi ini? Alhamdulillah Bu Fahira sudah lega, sudah tercerahkan bahwa untuk menghadapi masalah yang terjadi pada saya saat sebelum sesi coaching ya sudah ada jalan keluar yang bisa saya ambil. Ya, terima kasih banyak Ibu Fahira atas waktunya. Alhamdulillah Ibu Herni, saya juga banyak belajar Ibu atas apa yang Ibu sudah bagi barusan, apa yang Ibu ceritakan itu. Karena kebetulan kan saya juga guru mata pelajaran, jadi saya juga banyak belajar dari apa yang Ibu Herni sudah lakukan. Dan semoga dari sesi coaching ini kita bisa belajar bersama Ibu Herni, dan kita sama-sama berharap semoga coaching ini bukan coaching yang pertama dan yang terakhir Bu Herni. Jadi semoga besok-besok kita masih bisa saling berbagi dan berbagi cerita. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Herni ya. Terima kasih Ibu Herni. Iya Bu Fahira, sama-sama Bu.